Timnas Voli Putra Indonesia Under 21 akan menjalani pertandingan yang sangat berat di kejuaraan dunia tahun 2025 ini karena dari fase grup saja, Dauda dan kawan-kawan akan menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh. Di sisi lain, PBVSI memberikan target yang sangat tinggi, target yang sangat berat kepada para pemain Timnas Indonesia di kejuaraan dunia tahun 2025. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia, tapi kita tidak akan membahas tentang Megawati yang istri Pertiwi, karena kemarin kan kita sudah membahas tentang Megatron yang sudah lulus tes medis di Manisa PPSK. Kita bahas tentang Timnas Voli Putra Indonesia Under 21, karena mulai hari ini, Dauda dan kawan-kawan akan bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025. Pembahasan kali ini kita bagi beberapa part ya, kita bagi beberapa bagian biar lebih runtut, biar lebih terperinci, dan kita sama-sama biar bisa belajar. Kita mulai dari part pertama mengenai daftar pemain yang sudah ditentukan oleh PBVSI untuk bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025. Ini adalah daftar pemainnya. Ada 12 pemain yang dipilih oleh PBVSI untuk berlaga di Cina nanti. Dan teman-teman mungkin bertanya-tanya kemana Fauzan Ibras yang sebelumnya disebut-sebut atau diprediksi akan mendapatkan satu tempat utama di skuad Timnas Indonesia Under 21. Ternyata untuk final roster atau skuad akhir yang sudah ditentukan oleh PBVSI, Fauzan Ibras itu tidak masuk ke dalam skuad. Jadi Timnas Indonesia itu sesuai regulasi atau sesuai peraturan dari FIVB itu hanya membawa 12 pemain dan ada 2 opposite hitter yang dibawa oleh Timnas Indonesia. Yang pertama adalah Dauda, yang kedua adalah Imam Ahmad. Untuk Fauzan Ibras sendiri memang posisinya adalah opposite hitter dan dengan persaingan melawan Dauda dan juga Imam Ahmad, tentu saja mungkin pelatih menganggap bahwa Dauda dan Imam Ahmad itu bisa lebih match atau lebih baik di Timnas Indonesia. Sedangkan untuk Fauzan Ibras sendiri, kemungkinan kalau dirinya ditempatkan ke posisi outside hitter, receive-nya itu memang tidak maksimal karena ya kita ketahui bahwa outside hitter itu kan tidak hanya melepaskan hit, tapi juga harus memiliki defense yang baik, memiliki receive yang lebih baik. Nah, kemungkinan ya, itu baru kemungkinan karena sampai saat ini kan tidak ada pernyataan resmi dari PBVSI mengenai kenapa kok Fauzan Ibras tidak dibawa. Tapi ya mungkin prediksinya seperti itu bahwa kalau di Fauzan Ibras dimainkan di posisi opposite hitter, ya dirinya kalah bersaing dengan Dauda dan juga dengan Imam Ahmad. Yang mana kita ketahui Imam Ahmad itu kan kemarin bermain di Liga Jepang bersama Fukuoka Winning Spirit. Kita masuk ke part 2. Nah, ini adalah part yang menurut saya cukup menarik karena apa? Timnas Indonesia itu akan menjalani pertandingan-pertandingan yang berat di fase grup. Bahkan grup ini juga merupakan grup yang boleh dikatakan grup neraka, grup yang sangat menyeramkan karena Timnas Indonesia itu harus menghadapi lawan-lawan yang sangat berat. Nanti malam, Dauda dan kawan-kawan itu akan bertanding menghadapi Italia, Timnas Italia. Setelah itu berturut-turut Timnas Indonesia itu harus menghadapi Timnas Tunisia, Timnas Perancis, Timnas Argentina, Timnas Ukraina. Dan dari semua lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia di fase grup, hanya Tunisia yang secara tradisi itu bukanlah negara yang bertanding di VNL. Sementara kalau kita bicara tentang Timnas Prancis, Timnas Italia, ya mereka adalah langganan VNL. Selain itu, yang tidak boleh kita lupakan adalah di fase grup ini ada beberapa pemain yang memang sudah mencicipi pertandingan di VNL meskipun usia mereka itu masih under 21 tahun. Kita ambil contoh apa yang terjadi di Timnas Italia atau kita bedah aja. Ini adalah daftar pemain di fase grup yang dihuni oleh Timnas Indonesia yang pemain-pemainnya itu mencicipi pertandingan-pertandingan VNL. Jadi kalau teman-teman lihat di sini memang untuk Timnas Prancis sendiri mereka memiliki Amir Tizi yang pernah bermain di VNL. Kemudian untuk Timnas Ukraina mereka memiliki Andriy Chelenyak. Kemudian untuk Timnas Argentina mereka mempunyai Fausto Diaz, sedangkan untuk Timnas Iran mereka punya Arya Pauya. Dari situ kita bisa melihat bahwa secara kemampuan per individu memang ya mohon maaf untuk para pemain Timnas Indonesia, ini bukan meremehkan ya, tapi kita realistis bahwa pemain-pemain di Timnas
Prancis, kemudian di timnas Argentina, timnas Ukraina memang lebih berpengalaman. Meskipun demikian, ya kita tidak boleh untuk berkecil hati lah ya. Nanti mungkin ada keajaiban yang bisa datang, yang bisa diterima oleh para pemain timnas Indonesia. Nah, ini part ketiga yang menurut saya ini paling menarik karena apa? Ini berkaitan dengan target atau beban yang diberikan oleh PBVSI kepada Dawuda dan kawan-kawan. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan yang terjadi di timnas Indonesia, memang PBVSI itu berani memberikan target yang cukup tinggi kepada para pemain timnas Indonesia. Ini saya ambilkan datanya dari potongan media. Jadi Ketua Umum PBVSI Pak Imam Sujarwo itu menyatakan bahwa timnas Indonesia itu ditarget minimal bisa finish dulu di 4 besar karena apa? Untuk lolos ke babak 16 besar itu minimal harus finish di posisi 4 besar dulu. Nah, setelah itu kemungkinan ada target lain karena apa? PBVSI itu berharap timnas Indonesia sektor putra, Dawuda dan kawan-kawan itu pencapaiannya itu bisa melebihi timnas Indonesia Under 21 yang sektor putri, di mana sebelumnya kan kita ketahui bahwa Junaida Santi dan kawan-kawan itu bisa lolos ke babak 16 besar meskipun quote and quote lolosnya timnas Indonesia saat itu kan tidak lepas dari hukuman yang diberikan FIVB kepada Vietnam. Nah, Pak Imam Sujarwo itu juga sangat yakin bahwa timnas Indonesia itu bisa untuk mendapatkan hasil sesuai dengan target dari PBVSI. Ini adalah alasan yang disampaikan oleh Pak Imam Sujarwo oleh beliau tentang target untuk timnas Indonesia sendiri. Jadi, menurut Pak Imam Sujarwo itu bahwa persiapan Dawuda dan kawan-kawan itu memang cukup panjang karena mereka itu sempat 2 kali menjalani Proliga. Selain itu juga menurut Pak Imam Sujarwo, para pemain timnas Indonesia itu juga pernah tampil di kejuaraan dunia Under 20 di Surabaya dan saat itu Dawuda dan kawan-kawan itu bisa finish di posisi keempat. Pertanyaannya menjadi gini, itu kan sebenarnya event itu kan memang sudah cukup lama, sedangkan setelah event itu kan memang timnas Indonesia itu kan tidak menjalani latihan atau tryout dengan negara-negara lain yang memang sangat dibutuhkan. Kita berkaca atau merujuk kepada timnas sektor putri. Saat itu kan Junaida Santi dan kawan-kawan itu kan mengalami kesulitan ketika mereka harus menghadapi lawan yang secara postur lebih tinggi. Nah, timnas yang sektor putra itu kan kemarin itu bermain di kejuaraan Asia dan sekali lagi bahwa ini adalah kejuaraan dunia yang besok akan diselenggarakan di Cina mulai hari ini 21 Agustus itu sudah levelnya paling tinggi. Ini adalah puncak tertinggi dari kompetisi atau turnamen voli level dunia untuk Under 21. Nah, jeda yang cukup lama itu apakah bisa bagi para pemain untuk memenuhi target dari PVSI? Karena apa? Kalau saya meyakini gini bahwa sangat kasihan. Ini kalau saya pribadi ya. Mungkin teman-teman volley-mania setuju, para fans volley Indonesia juga mungkin tidak setuju. Kalau saya pribadi sangat kasihan ketika para pemain diberi target yang sangat tinggi, sementara mereka tidak mendapatkan quote and quote haknya berupa misalnya tryout, kemudian persiapan yang sangat panjang, kemudian juga perhatian ataupun hal lain yang diberikan oleh PBVSI. Karena nanti kalau hasilnya buruk, para pemain itu hampir pasti akan mendapatkan kritikan sangat pedas atau bahkan mendapatkan bulian atau hujatan dari netizen. Dan ya, para pemain itu kan tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka hanya menjalankan program dari PBVSI. Nah, seharusnya mungkin PBVSI seperti yang bolak-balik saya bilang, memberikan program yang sangat panjang, memberikan tryout agar para pemain itu menghadapi tekanan ketika masa uji coba dan mereka bisa menemukan how to solve the problem, bagaimana cara memecahkan masalah termasuk ketika menghadapi pemain yang bloknya itu lebih tinggi. Tapi ya sekali lagi semoga ada keajaiban bagi timnas Indonesia meskipun bertanding di grup yang sangat berat, meskipun Mr. Lee itu tidak menjadi head coach karena Mr. Lee itu masih menjalani proses recovery. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Jangan lupa doakan agar PBVSI itu berubah, agar volley Indonesia nggak gini-gini aja. Oke, makasih. Sampai jumpa.